Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arum Melati dari kelas Sastra Indonesia Reguler A angkatan 2024. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Legenda Danau Laukawar. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas menulis fiksi, yaitu Rekayasa Ide bersama Bapak Dr. Muhammad Surip, SPD, MSI, CEO. Nah, bagi yang masih asing dengan Danau Laukawar itu adalah sebuah danau yang berada di Desa Kutanggagung, Kecamatan Namanteran. Dulu, Kecamatan Simpang 4 namanya. Tepatnya berada di bawah kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Menurut masyarakat setempat, sebelum terbentuk menjadi sebuah danau yang indah, Danau Laukawar adalah sebuah desa yang bernama Kawar. Dahulu, daerah tersebut merupakan kawasan pertanian yang sangat subur. Mata pencarian utama penduduknya adalah bercocok tanam. Hasil pertanian mereka selalu melimpah ruah, meskipun tidak pernah memakai pupuk dan obat-obatan seperti sekarang ini. Sewaktu-waktu terjadi malapetaka besar, sehingga desa Kawar yang pada awalnya merupakan sebuah desa yang subur, kini menjelma menjadi sebuah danau. Penasaran dengan ceritanya? Mari tonton video ini sampai habis. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah dalam sebuah kisah, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Desa Kawar namanya. Penduduk desa ini umumnya bermata pencarian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Sewaktu-waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan tersebut, mereka pun bergotong royong untuk mengadakan selamatan dengan menyelenggarakan upacara adat. Pada hari pelaksanaan upacara tersebut, Desa Kawar tampak beramai-ramai semarak. Para penduduk mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan pada sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pagelaran gendang guru-guru Aron, musik khas masyarakat Karo. Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali seorang nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu, maupun cucunya yang turut hadir dalam acara itu. Tinggallah nenek itu seorang diri berbaring di atas pembaringnya. Ya Tuhan, aku ingin sekali menghadiri pesta itu, tapi hamba dayaku ini. Jangankan berjalan, berdiri pun aku sudah tak sanggup, ratap si nenek tua dalam hati. Dalam keadaan demikian, ia hanya membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang guru-guru Aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guru-guru Aron itu, remaja laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat-saat seperti itu. Namun, semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dalam kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya bicara. Hanya derayan air mata yang menemaninya untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada yang peduli padanya, termasuk anak, menantu, dan cucu-cucunya.
Ketika tiba saatnya makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disediakan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dan menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-sekali terdengar tawa, karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon. Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara si nenek sudah merasa sangat lapar karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini, ia sangat mengharapkan anak atau menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun, setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang. Aduh, perutku rasanya melilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan padaku? Keluh si nenek yang badannya sudah gemetar menahan lapar. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya, sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya, si nenek tua terpaksa beringsut-ingsut kembali ke pembaringannya. Ia sangat kecewa. Tak terasa, air matanya keluar dan kedua kelopak matanya. Ibu tua itu menangisi nasibnya yang malang. Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan aku menderita begini. Di sana mereka makan enak-enak sampai kenyang, sedangkan aku dibiarkan kelaparan. Sungguh kejam mereka, kata nenek tua itu dalam hati dengan perasaan kecewa. Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya, sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya. "Oh istriku, apakah kamu sudah mengantarkan makanan pada ibuku?" tanya sang suami kepada istrinya. "Belum," jawab istrinya. "Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan, lalu suruh anak-anak kita mengantarkannya pulang," perintah sang suami. "Baiklah suamiku," jawab sang istri. Wanita itu pun segera membungkuskan makanan lalu menyuruh anaknya. "Anakku, antarkan makanan ini kepada nenek di rumah," perintah sang ibu. "Baik ibu," jawab anaknya yang langsung berlari membawa makanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya. Lalu berlari kembali ke tempat upacara. Alangkah senangnya hati nenek. Pada saat-saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan untuknya. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun, betapa kecewanya ia. Ternyata isi bungkusan itu hanyalah sisa-sisa makanan. Beberapa potong tulang sapi dan kambing yang hampir habis dagingnya. Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang? Gumam si nenek tua dengan perasaan kesal. Sebetulnya, bungkusan itu berisi panggangan yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya mengira bahwa anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sedih dan terhina.
Air matanya pun tak terbendungi lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu. Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajarannya, Tuhan. Perempuan itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu yang lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebat. Seluruh penduduk yang semula bersukaria, kini tiba-tiba menjadi panik. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa itu. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi air. Masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lau Kawar. Sekian legenda Danau Kawar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.